Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Lalu, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Teknologi hijau di era globalisasi. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk ya anak-anak. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri ya. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, coba kalian identifikasi ya kosakata non-baku, lalu ubahlah menjadi kosakata baku. Kita akan buat pada tabel seperti berikut ini ya. Kosakata non-baku yang kita temukan antara lain, banyak loh. Kosakata non-baku ini dapat kita ubah menjadi kosakata baku, yaitu menjadi banyak saja. Seperti ini anak-anak. Nah, kosakata bakunya adalah banyak. Selanjutnya, kalian identifikasi ya kalimat yang tidak efektif, lalu ubahlah ke dalam kalimat efektif. Contohnya seperti berikut ini. Kalimat efektif yang pertama yaitu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, kita ubah ya menjadi kalimat efektif seperti berikut ini. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, kalian perhatikan ya perbedaannya. Selanjutnya, kalimat efektif yang kedua.
Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, berikut ini juga kita bisa ubah menjadi kalimat efektif. Seperti ini ya anak-anak. Banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri dan kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, perhatikan ada kata-kata yang kita hilangkan ya. Kalimat tidak efektif berikutnya yaitu kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Nah, ini pun kita bisa ubah menjadi kalimat efektif seperti berikut ini. Kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Nah, anak-anak, itulah tadi kalimat tidak efektif yang kita temukan pada teks dan kita sudah merubahnya menjadi kalimat efektif ya. Sekarang, coba kalian diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Selain itu, untuk menghargai karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Contohnya yaitu dengan membeli dan menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Yang terjadi adalah dapat mengancam ekonomi Indonesia. Selain itu, dapat membunuh kreativitas anak bangsa dan juga hal itu akan meningkatkan ekonomi negara lain. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Yang terjadi adalah kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat, membuat lapangan kerja semakin banyak, dan juga kreativitas anak bangsa dapat berkembang lebih jauh. Lalu anak-anak, apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Dampaknya yaitu dapat memajukan usaha para pengrajin, meningkatkan ekonomi para pengrajin, dan juga membuat kreativitas para pengrajin semakin berkembang. Lalu anak-anak, apa pula dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Dampaknya adalah akan membuat ekonomi Indonesia stabil bahkan meningkat dan juga dapat menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka kemiskinan, dan mendukung pembangunan Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Coba ceritakan pengalamanmu ya. Ya, sudah. Sebagian besar dari barang-barang saya di rumah adalah produk Indonesia. Contohnya seperti buku, tas, sepatu, bola, lemari, makanan, pakaian, sandal, karpet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus cinta produk-produk Indonesia. Pakailah produk-produk hasil kreativitas dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga hal ini akan memajukan perekonomian bangsa Indonesia dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.